Aljabar, bertemu lagi bersama kami, Ibu RS, Ibu FP, Salam SFD, semangat fraternitas Vina. Nah, untuk pembelajaran jilid 3 ini, materi kita adalah tentang Aljabar. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, mari saksikan video berikut ini. Kendi, Aljabar buku 3 pensil 2 loh dari mamaku. Bagus, kenapa? Karena semalam ini matematika aku 100. Bagus dong. Iya, dan kapan-kapan ganti matematika. Oke. Halo guys. Halo. Lihat kak, gini. Semalam aku dengar-dengar kau dapat nilai 100 matematika. Iya. Nah, gini ceritanya. Aku kan punya buku banyak di rumahku sama pensil. Jadi, aku kasihlah kau buku dengan pensilku ya. Karena kan kau dapat nilai 100 matematika. Makasih, Kak. Nah, ini dia. Nih, aku berikan kepadamu. Makasih, Kak. Nah, sekarang buku banyak. Buku 5, pensilku 4. Kira-kira buku tadi ada kan? Aku kasih buku 2, pensil 1. Ini kasih. Oke. Berarti aku punya 2 buku, 1 pensil. Iya. Dari itu kita belajar yuk. Yuk. Apa ya yang dimaksud dari video tersebut? Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita mulai pembelajaran kita. Cek tidak? Nah, sekarang kita akan memasuki materi Aljabar. Sebelumnya, silahkan baca tujuan pembelajaran berikut ini. Mengenal bentuk Aljabar. Yang pertama, koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk Aljabar. Yang kedua, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Yang keempat, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Perhatikan contoh berikut. Pada bentuk 2x tambah 4 dan 2x tambah 3y tambah 7, manakah yang disebut dengan suku, variabel, koefisien, dan konstanta? Untuk 2x tambah 4, 2x adalah suku pertama dan 4 adalah suku kedua. 2 adalah koefisien dan x adalah variabel. 4 adalah konstanta. Contoh kedua, sederhanakan bentuk aljabar A 4x tambah 9 kurang 5x kurang 2, B 9a pangkat 2 tambah 3a kurang 7b pangkat 2 kurang 12a pangkat 2 tambah 6a tambah 2b pangkat 2. Untuk penyelesaian bentuk aljabar tersebut, langkah yang pertama adalah kelompokkan suku yang sejenis. Selanjutnya, operasikan suku yang sejenis. Perhatikanlah penyelesaian berikut. Catatan, nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Suku 1 disebut monomial, suku 2 disebut binomial, suku 3 disebut trinomial, dan aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku disebut polinomial. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Contoh, tentukan penjumlahan dari 16a dikurang 12b tambah 4 tambah 5a kurang 9b tambah 2c. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah
mengelompokkan yang sejenis, dan selanjutnya mengoperasikan suku yang sejenis. Contoh yang kedua, tentukan pengurangan dari 5x pangkat 2 dikurang 9xy dikurang 4y pangkat 2 dikurang min x pangkat 2 dikurang 6xy ditambah 3y pangkat 2. Silakan perhatikan penyelesaiannya. Selanjutnya kita masuk pada perkalian bentuk aljabar. Secara umum, hasil perkalian bentuk aljabar x tambah a dikali x tambah b mengikuti proses berikut ini. Perhatikan contohnya. Tentukan perkalian dari aljabar x tambah 10 dikali 5x tambah 50. Dengan mengikuti proses perkalian, maka hasil perkalian dari x tambah 10 dikali 5x tambah 50 adalah x pangkat 2 tambah 20x tambah 100. Sama halnya dengan contoh kedua. Dengan mengikuti proses perkalian, maka hasil dari x pangkat 2 ditambah 4x dikali 3x kurang 7 adalah 3x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 dikurang 28x. Mengenal sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar memiliki beberapa sifat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif. Pembagian bentuk aljabar. Berikut proses membagi bentuk aljabar. Menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Sifat-sifat operasi pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, A per B tambah C per D sama dengan A kali D tambah B kali C per B dikali D. Yang kedua, A per B dikurang C per D sama dengan A dikali D dikurang B kali C per B kali D. Yang ketiga, A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Yang terakhir, A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Perhatikan contoh berikut. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. A, Y per 2 tambah X kurang 3 per 3Y. B, 3AB per 2C dibagi 9B pangkat 2 dibagi 4AC. Perhatikanlah contoh berikut. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Bagian A, Y per 2 ditambah X kurang 3 per 3Y. Sesuai dengan sifat-sifat menyederhanakan pecahan, maka hasil dari Y per 2 ditambah X kurang 3 per 3Y adalah 3Y pangkat 2 tambah 2X dikurang 6 per 6Y. Untuk contoh bagian B, 3AB per 2C dibagi 9B pangkat 2 per 4AC. Nah, berdasarkan sifat menyederhanakan pecahan bentuk aljabar yang keempat, maka hasilnya adalah 2A pangkat 2 per 3B. Contoh terakhir, jumlah dua bilangan yang berbeda adalah 6. Dan hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 4. Kuadrat jumlah kedua bilangan itu adalah, misalkan kedua bilangan adalah A dan B, maka A tambah B sama dengan 6, dan A kali B sama dengan 4. Sehingga
A tambah B dipangkatkan 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah 2AB. 6 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 tambah 2 kali 4. 36 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 8. Maka 28 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Atau jumlah kuadrat dari kedua bilangan itu adalah 28. Demikianlah materi kita tentang aljabar. Kami berharap semoga anak-anak kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, salam sehat, salam SFD. Dah.